Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya tadi ada beberapa tadi temannya yang izin tidak bisa karena ada keluarganya sakit. Ya termasuk Ustadz hari ini pun juga agak sakit gitu ya. Tapi mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan. Mari kita doakan semoga teman-teman kita dan keluarganya diberi kesehatan, termasuk keluarga kalian yang di rumah. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, pelajaran pada siang hari ini, kita mulai dengan berdoa supaya apa yang kita pelajari ini nanti, di materi ini nanti bisa lancar tanpa ada halangan, dan kalian pun dapat mengambil hikmahnya, mengambil intinya, materinya, dan bermanfaat bagi kalian. Oke, silakan Mbak Novita coba dipimpin berdoa teman-temannya untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini. Silakan. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mbak Novita. Terima kasih sudah memimpin doa. Tidak lupa Ustadz mengingatkan, walaupun di siang hari mungkin lagi gerah-gerahnya ya, tapi tetap jaga kerapiannya ya. Dimanapun kalau kita bertemu orang, kita harus menjaga kerapian ya, kerapian baik pakaian, kerapian juga dalam bertutur kata ya. Kadang kita itu rapi pakaiannya tapi omongannya tidak rapi, dalam artian tidak baik gitu ya. Oke, mengingatkan kembali, kalian harus disiplin dalam berbagai hal ya. Yang pertama adalah disiplin waktu, mengingatkan kembali bahwa nanti dalam pelajaran kalian harus disiplin dalam mengikuti pelajaran, tapi juga disiplin dalam apa? Pertama adalah diusahakan mengikuti dengan menghidupkan kameranya. Terus yang kedua, nanti disiplin dalam menggunakan mikrofon. Jadi kalau kira-kira mikrofonnya digunakan untuk bertanya, dihidupkan, jika memang tidak, dimatikan ya. Hari ini kalian lihat berita tadi ya, di TV itu Indonesia itu hampir 15.000 yang positif dalam sehari itu ya. Jadi hati-hati semuanya, jaga kesehatan, protokol kesehatan, jangan sampai tertular. Caranya adalah memakai masker ya, apalagi mencuci tangan ya, menghindari kerumunan ya. Terus jangan lupa tidak mobilitas atau pergi kemana-mana. Oke, baik, untuk yang belum presensi, mengingatkan presensi lagi ya. Presensi hari ini kodenya P3 ya, langsung di Classroom buka presensi. Untuk mengawali ini seperti biasa Ustadz selalu ngecek ini ya, update berita kalian ya. Sebagai bangsa Indonesia harus mengupdate berita, apalagi tontonan kalian, apalagi sekarang sudah banyak tontonan-tontonan yang bagus tapi tidak bermanfaat. Mbak Siva Farah ya, saya minta pendapatnya ya. Pernah lihat berita ini, berita tentang apa coba? Tentang apa Mbak Siva Farah? Yang kita ambil dari itu adalah kita harus bersama-sama menjaga keutuhan NKRI dengan cara apa? Ya, memeratakan pembangunan. Siapa tahu di sini nanti jadi presiden, jadi menteri, harus adil ya. Bagi orang Islam kita harus adil juga. Adil terhadap siapapun. Nah, ini kita kemarin kan tebak gambar, sekarang kita main-main sedikit ya. Nanti Ustaz dibantu ya, Mbak Fauziah dulu. Ya, itu digeser ke kiri. Ya, terus? Yang bawah ditarik ke atas. Wah, pinter. Oh, sip. Mbak Putri ngikuti nggak tadi, Mbak Putri? Permainan tadi ngikuti nggak? Ya. Pernah main seperti itu? Nah, dari namanya puzzle kan? Nah, coba kalau pernah main puzzle, apa yang harus diperhatikan kalau bermain puzzle?
Konsentrasi. Udah fokus, mikir langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya bagus. Yang paling penting adalah langkah-langkahnya. Kalau langkah keliru satu tidak akan nyampe tujuan. Ya. Nah, yang kita pelajari saat ini nanti adalah itu, belajar langkah-langkah, yaitu tentang pemrograman visual. Nah, kalau dengar kata pemrograman kan mikirnya susah ya, susah gitu ya. Padahal pemrograman itu gampang. Intinya mengantarkan kita untuk mencapai tujuan dengan langkah-langkah yang detail gitu ya. Ya. Manfaatnya adalah kalian nanti jika membuat suatu pekerjaan atau melakukan perencanaan suatu pekerjaan, kalian nanti jelas langkah-langkahnya. Kalau orang lain ngikuti jelas. Nah, baik, untuk kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit materi tentang pemrograman visual. Apa sih pemrograman visual itu? Sebelum masuk ke materi, Ustadz perlu sampaikan dulu, kenapa harus belajar visual pemrograman visual ini? Yang pertama, kalian harus mencapai ini. Dikatakan kalian nanti sukses, dikatakan kalian nanti bisa melampaui pelajaran ini apa? Kalian harus bisa memahami pemrograman visual dari demo yang ditunjukkan tadi atau di tutorial yang ditunjukkan oleh komputer maupun oleh guru gitu ya. Yang dilihat kalau kalian berhasil itu apa di sini jelas. Menjelaskan apa sih pemrograman visual. Terus kalian akan membuat algoritma. Algoritma itu langkah-langkahnya tadi ya. Terus menyusun blok-bloknya. Blok itu kayak puzzle-puzzle tadi menjadi suatu program seperti itu. Nah, sama dengan tujuannya belajar kita hari ini adalah tadi menyelesaikan indikator yang tadi sudah disampaikan tadi. Tapi setelah apa? Setelah mempelajari pastinya, setelah mempelajari modulnya, setelah dijelaskan, setelah melihat di YouTube, ya, setelah diskusi kelompok, kalian nanti bisa menyelesaikan tadi. Kalau repeat block ini, yang ini, artinya ulangi beberapa kali. Apa yang diulang? Masukkan saja ini nanti. Misalnya move forward, masukkan di dalamnya di sini. Berarti ulangi sebanyak 5 kali, melakukan apa? Maju. Artinya apa? Mengulang sampai. Contoh kalian kalau bertanya alamat Mbak E, maju terus sampai ketemu perapatan belok kanan, gitu kan? Itu sebenarnya dalam bahasa pemrograman tuh repeat until perapatan do apa gitu, do kanan gitu kan. Ya iya, sebenarnya bahasanya itu mudahnya gitu, bahasa otak kita kalau bertanya. Tapi nanti kalau kalian ditanya orang, Mbak ini rumahnya ini mana, jenengan repeat until perapatan terus ke kanan, jangan seperti itu ya. Ya, nah, kegunaannya apa visual programming itu? Nah, ini yang sudah terakhir, cepat saja. Programming itu ada visual programming adalah jenis pemrograman yang memungkinkan user atau pengguna tadi membuat program untuk menyelesaikan masalah. Itu ya. Dengan cara membuat apa? Algoritma dulu. Algoritma itu susunan logis itu logika. Ya, urutan-urutan tadi. Kalau kali tadi contohkan tentang resep, tentang bagaimana membuat sesuatu itu ya. Terus di situ ada namanya blok-blok tadi, ada run block, ada move block, ada turn block, ada repeat block, ya, if block dan sebagainya. Nah, Agatha, coba sekarang buatkan algoritma ya. Ya, buat mie instan lah, coba. Yang pertama, ya, ambil mie instannya. Oke, terus Ambil panci. Ya. Panci diisi air, lalu kita masukkan minyak ke dalam mangkoknya. Di gambar ini coba dijelaskan sekali lagi apa maksudnya. Terus mencari payung, habis itu payungnya ketemu atau tidak. Jadi prosesnya itu seperti itu ya. Di LKPD nanti kalian masuk di pemrograman visual. Nah, di situ nanti ada
Ini medianya sudah ada. Nah, di LKPD silakan dibuka LKPD-nya. Kalian menyelesaikan proyek atau misi permainan ini berbentuk pemrograman visual dari level 1 sampai level 20 ya. Ya, contoh screenshot ini. Nah, screenshot aja yang ini atau keseluruhan nanti, baru nanti dikumpulkan jadi satu, dikirim di LKPD seperti itu. Nah, kalau pakai HP gimana, Ustaz? Nah, kalau pakai HP ini Ustaz contohkan. Ya. Nah, ini kan tampilan HP bentuknya seperti ini kurang lebih. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi nanti kalian tinggal di screenshot saja ini. Pakai screenshot aja, nanti screenshotnya dikirim aja. Ini saya buat kelompok dulu. Ini kelompok yang baru, saya screenshot. Itu saya kirim ke grup kalian. Mbak Novita jelas maksudnya tadi untuk mengerjakan Insya Allah LKPD? jelas, Ustaz. Oke. Mbak Nada jelas untuk mengerjakan? Jelas, Ustaz. Oke, kalian bisa langsung mengerjakan dengan kelompoknya. Nanti kita lanjut di WhatsApp ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan pertama ini, di sesi pertama. Nanti kita lanjut di sesi kedua, yaitu untuk presentasi lagi, mempresentasikan LKPD-nya tadi ya. Baik, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini nanti Ustadz minta untuk beberapa dari kalian mempresentasikan hasil apa yang sudah didiskusikan dengan kelompoknya, baik kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Nanti siapa yang mewakili silahkan. Kelompok 2. Kelompok 2 sinten yang mau mewakili, silahkan. Oh, Mbak Putri. Oke, monggo langsung. Itu kan Angry Bird-nya itu mau sampai di bagi itu. Ya. Ada blok ulangi 5 kali. Kalau gerakan maju sampai 5 kali kan lebih dipersingkat gitu, jadi ulangi 5 kali kerjakan, habis itu maju. Ini tadi sudah bagus, hasilnya sudah benar. Kayaknya perlu tepuk tangan deh ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok berapa ini tadi yang bagian nomor 10? Oh, kelompok 1. Silakan kelompok 1, sinten yang mau presentasi? Oke, silakan Mbak Siva. Melangkah maju ke depan sampai apa namanya? Babi. Ya, sampai babi. Oke, jadi sudah bagus ini ya. Artinya ini sudah 3 dari 3 blok sudah benar. Jadi bagus sekali, berarti sudah memahami arti repeat until ini ya. Oke, terima kasih Mbak Siva dan kelompoknya, beri tepuk tangan buat kalian yang meriah. Oke. Baik. Selanjutnya kelompok terakhir, berarti kelompok 3 untuk nomor 15.
Oke, silakan bisa mempresentasikan kelompok 3 yang diwakili Mbak Arnita, silakan. Pada level 15, untuk dapat menjalankan program ini, kita harus susun blok, ulangi sampai bertemu bunga matahari. Dah. Oke, bagus Mbak Arnita sudah menjelaskan ini. Jadi saya rasa ini kalau ini misalnya buat pelajaran nilainya 100 semua ini sudah betul semua ya. Oke, terima kasih Mbak Arnita, tepuk tangan buat kelompoknya Mbak Arnita. Secara keseluruhan presentasinya sudah bagus, masukannya nanti hanya perlu menjelaskan lebih detail tadi. Jadi, kenapa harus saya pilih gerak maju, kenapa harus saya pilih until, kenapa harus pilih if atau jika, itu harus dijelaskan. Itu aja masukannya. Secara keseluruhan pemahaman kalian sudah bagus. Coba Mbak Anita bisa membantu Ustadz menyimpulkan pertemuan pada kali ini, pembelajaran pada siang hari ini. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini, kita bisa lebih tahu, kita bisa lebih menjalani, lebih tahu tentang pemrograman visual. Kita lebih tahu tentang pemrograman. Ya buat dasar buat kalian nanti kalau misalnya ada pemrograman yang lebih lanjut gitu ya. Kesimpulannya untuk pelajaran hari ini adalah kita belajar mengenal dan menggunakan pemrograman visual, di mana pemrograman ini menggunakan visual atau gambar, yaitu berupa blok. Jadi lebih mudah bagi kalian untuk memahaminya. Nah, ini manfaatnya apa? Manfaatnya nanti kalian bisa dalam menyusun program atau nanti mengendalikan sesuatu atau belajar pemrograman akan lebih mudah karena sudah tahu alurnya, gitu ya. Oke, baik. Kita sudah sampai di penghujung atau akhir dari pembelajaran ini. Ustadz akan mencoba merefleksi atau melihat kembali pembelajaran kali ini, apa yang kurang, apa yang perlu ditingkatkan. Mungkin nanti perlu menyiapkan contoh-contoh yang lebih banyak ya, pemrograman beberapa sumber. Kalau mungkin nanti kalian juga lebih banyak mencoba, perlu banyak berlatih dan perlu banyak menerapkan ini di kehidupan sehari-hari. Untuk evaluasi, untuk mengecek pemahaman kalian bisa nanti masuk di tugas kelas, masuk di pemrograman visual, masuk di tes formatif ya. Coba dikerjakan nanti setelah ini, mengingatkan kembali bahwa pentingnya belajar pemrograman itu di masa abad 21 ini sangatlah penting. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan selanjutnya. Ya, jadi untuk pertemuan untuk pertemuan selanjutnya, jika nanti kita ada kesempatan bertemu lagi, nanti akan jauh lebih menarik karena ada pelajaran-pelajaran atau materi yang belum pernah kalian dapatkan akan diajarkan di sini. Kita sudah sampai di akhir pembelajaran, mari kita akhiri dengan berdoa. Silakan Mbak Novita, coba Mbak Novita aja. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Mbak Novita. Terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.